Simon dari Kirene. Nah, ketika dia disalibkan, Simon dari Kirene mati disalibkan, Yesus tertawa-tawa melihat orang-orang Romawi menyalibkan. Itu Injil Basilides. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang penyaliban Yesus, kita nggak usah pakai Alkitab. Kita tutup Alkitab. Apabila orang yang bermusuhan dengan kita memberikan suatu kesaksian, kira-kira benar nggak kesaksian itu? Dia memusuhi kita. Pasti benar. Ya. Nah, yang memberikan kesaksian Yesus disalibkan bukan satu orang. Yang saya tahu ada 4 orang, 5 orang, tetapi saya sebutkan 2 saja. Nah, di dalam bukunya Josephus Flavius, seorang sejarawan Romawi yang menyembah pagan, yang masih menyembah dewa-dewa, dan dia juga yang kelompoknya yang ikut menyalibkan Yesus, menceritakan dalam bukunya. Nanti ada bukunya. Karena di sini susah, saya mau memberikan data tuh nggak bisa ya. Kalau di YouTube saya bisa bukakan datanya semua. Itu Josephus Flavius menceritakan bahwa pada saat itu, pada tahun hampir 200 tahun. Nah, dia membuat cerita itu supaya apa? Supaya orang-orang Kristen di Efesus pada waktu itu bangkit keimanannya. Supaya karena mereka dipersekusi, bahkan dibunuh oleh namanya Raja Decius pada tahun yang hidup pada tahun 245 sampai ke 290-an kira-kira. Nah, mereka dipersekusi. Maka dibuatlah cerita. Cerita ini mitos. Bahwa ada 7 orang Kristen, 7 pemuda Kristen tertidur di dalam gua. Yang kemudian bangun kembali 200 tahun kemudian. Nah, yang jadi pertanyaan, cerita ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah 18 apa. Bahkan di situ di dalam cerita itu justru bertentangan semua. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang Ustadz Dani mungkin kenal. Dia mengatakan mau dongeng kek, mau cerita Zeus kek, mau cerita apa kek, cerita rakyat, kalau sudah masuk di dalam Al-Quran, umat Islam wajib mengimani. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya gitulah ya.